Jadi kisahnya adalah tentang seorang pengusaha yang kaya raya. Nah, pengusaha ini memiliki 4 orang istri, dan setiap istri punya peran masing-masing, ya. Tapi dari keempat istrinya itu, yang tidak lagi dipedulikan itu adalah istri yang pertama. Jadi istri yang pertama ini hampir-hampir saja memang ya jarang ditanya, kemudian juga jarang ditengok, ya. Kemudian juga tidak dipedulikan oleh si suami. Sehingga akhirnya kondisinya istri yang pertama ini semakin hari itu kehidupannya semakin memburuk, ya. Bahkan ya, badannya kurus, kering, ya, dan tiada berdaya, gitu. Nah, sementara ketiga istri yang lain, ya, itu punya peran masing-masing, dan setiap istri diberikan fasilitas, ya, rumah masing-masing yang mewah, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, istri yang kedua ini adalah istri yang pendidikannya paling tinggi, dan kemudian istri yang cerdas, ya. Sehingga si pengusaha ini menjadikan istri yang kedua, ya, ini sebagai tempat curhatnya. Kemudian istri yang ketiga adalah istri yang kalau dia pakai pakaian atau mungkin dia menggunakan perhiasan segala macam, itu kelihatan pantas, gitu. Sehingga ketika si suami pergi ke luar negeri, pasti dia membelikan hadiah untuk istri yang ketiga. Nah, sementara istri yang keempat itu adalah istri yang paling muda dan paling cantik. Nah, singkat cerita teman-teman, si suami yang pengusaha ini jatuh sakit, dan ternyata sakitnya itu sampai kemudian divonis oleh dokter hidupnya nggak lama lagi, hidupnya sebentar lagi. Lalu kemudian dia berinisiatif untuk menghubungi semua istrinya kecuali istri yang pertama, ya. Semua istrinya dihubungi, istri yang kedua, ketiga, keempat dihubungi semua. Dia kemudian meminta kepada istri-istrinya, ya, siapa di antara mereka yang bersedia untuk ikut ke kuburnya. Lalu kemudian satu persatu itu ditanya, ya, satu persatu ditanya, dan ternyata tidak ada yang mau menemani si suami, ya. Akhirnya kemudian dia patah arang, ya. Tapi kemudian tanpa sepengetahuannya datanglah istri yang pertama dengan kondisi yang semakin memburuk, ya. Tapi kemudian istri yang pertama inilah yang kemudian membuat dia bahagia. Kenapa? Karena istri yang pertama ini rela dan bersedia untuk menemaninya, bahkan sampai tidak hanya sampai di pemakaman, tapi kalaupun misalnya, ya, dia harus menunggu dalam beberapa waktu, bahkan sampai selama-lamanya di kubur itu, maka dia bersedia. Sedih suami, gitu. Nah, ternyata dari keempat, ya, yang dimiliki oleh kita, ya, kita semua memiliki 4, kalau dikatakan istri, 4 istri. Dan ternyata dari keempat itu yang siap bersedia untuk ikut, ya, menemani kita sampai ke tempat pemakaman itu cuma yang satu, istri yang pertama itu. Nah, kira-kira teman-teman, kalau kita mau anggaplah misalnya itu diri kita, kalau kita mau coba uraikan, ya, kita uraikan keempat istri itu atau keempat yang kita miliki itu yang nanti akan kita bawa sampai ke alam akhirat, itu adalah istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Istri yang pertama itu adalah rohani kita, ya, spiritual kita, ya. Jadi yang namanya roh, ya, itu akan selalu ada, hidup, gitu. Jadi roh itu nggak mati, dia cuma berpisah dari badan saja, gitu. Ketika adanya kematian itu, ya, menjemput seseorang, maka bukan berarti selesai sudah dalam agama, gitu, ya. Selesai sudah, tapi kan kehidupannya berlanjut dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang lain, kehidupan yang gaib. Rohnya itu masih tetap hidup. Nah, roh itu yang menemani kita sampai kapanpun. Nah, rohani atau spiritual itulah, ya,
itu kan makanannya diantaranya adalah ya doa-doa, kemudian segala hal yang berkaitan dengan kebaikan, kemudian juga ritual kita, hubungan kita kepada Tuhan, kebaikan kita kepada sesama, kepada alam, itu kan semua spiritual. Itu sesungguhnya yang menemani kita, sehingga lewat spiritual itu yaitu keimanan, keyakinan kita, dan juga amal-amal kita berkaitan dengan agama yang kita peluk, itu yang kemudian akan mengantarkan kita kepada kebaikan nanti di hari kemudian. Tapi kan banyak di antara manusia itu yang spiritualnya nggak diperhatikan gitu. Adapun istri yang kedua itu adalah keluarga kita. Ketika kita wafat nanti, anak atau istri kita itu paling hanya mereka itu mengantar sampai ke pemakaman. Setelah kita dimakamkan, mereka akan pulang. Itu istri yang kedua. Sementara istri yang ketiga itu adalah ya, itu cerminan dari tubuh kita, ya, tubuh kita. Jadi kita selalu ingin kelihatan muda, kelihatan cantik, bahkan misalnya banyak diantara mungkin ya, baik pria maupun wanita yang mereka ke salon misalnya, tujuannya adalah untuk mempercantik diri, memperbagus diri kan gitu. Kemudian dengan makeover dan lain sebagainya gitu kan. Maka itu adalah upaya-upaya yang sesungguhnya nggak ada hubungannya dengan hari kemudian. Tapi kemudian itu yang selalu menyita waktu kita. Bukankah misalnya ketika kita masuk ke mall, lalu kemudian kita cari pakaian, berapa jam kita habiskan waktu untuk kita mencari pakaian? Berapa jam yang kita habiskan waktu misalnya kita hanya untuk membeli kacamata? Berapa jam yang kita habiskan waktu hanya untuk misalnya membeli celana, sepatu, sandal dan lain sebagainya? Padahal itu semua adalah sarana-sarana dalam kehidupan kita di dunia yang tidak berefek ya langsung dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Nah itu. Tapi kita rela ya, berjam-jam untuk kemudian memenuhi keinginan-keinginan yang bersifat tubuh tadi. Nah kemudian kalau istri yang keempat apa kira-kira? Yang enggak dibawa, kemudian jadi bahan rebutan. Diibaratkan seorang wanita misalnya yang cantik jadi bahan rebutan, itulah harta. Ya harta, ya tahta, itu kan semua diantara perhiasan daripada kehidupan dunia. Boleh ya, boleh saja kita memiliki harta, boleh kita punya kekuasaan, boleh saja. Tapi apakah kemudian harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki itu kemudian punya manfaat buat diri kita? Jangan-jangan itu malah jadi petaka gitu. Harta kita ketika kita tinggalkan akan jadi bahan rebutan. Nah oleh karena itu maka sekarang orang yang religius spiritual itu sebenarnya tidak berlebihan dalam menyikapi harta, kekuasaan dan lain sebagainya gitu. Orang yang religius spiritual itu adalah orang yang ya, dia sudah bahkan ketika pun misalnya dia memiliki harta, memiliki jabatan, itu digunakan dalam rangka untuk hal-hal yang memang membawa kebaikan.